Akhirnya, kisruh para broker yang memainkan kendali atas vaksin teratasi dengan masuknya tentara ke dalam arena. TNI di bawah Jenderal Andika dengan gagah berani membungkam BPOM dan membuat Depkes manut. Imunoterapi dendritik yang dilanjutkan penyempurnaannya dan semoga bisa dilanjutkan ke tingkat komersial, kemudian dijadikan acuan alternatif senjata perang lain melawan COVID. Gitu dong TNI, itu baru namanya bernegara. Aktif ambil bagian karena ini wilayah perang, wilayah Anda, wahai abdi negara militer TNI. Jangan pikirkan lagi izin ini itu. Ini keadaan darurat perang. Selama resikonya mendekati nol, imunoterapi dendritik segera dipakai ke masyarakat. Terima kasih BPOM dan Depkes yang akhirnya manut dengan langkah TNI, dan terima kasih TNI yang dengan tegas bersikap karena ini wilayah perang biologi. Kita harus menangkan perang ini dan kami rakyat tidak keberatan TNI yang di depan. Jangan broker vaksin yang di depan mengacaukan kebijakan bernegara lagi dia. Vaksin Nusantara sekarang sudah berjalan aman. Berjalan aman setelah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal menertibkan Kementerian Kesehatan dan BPOM melalui MOU di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Kasat menertibkan Kementerian Kesehatan dan BPOM melalui tripartit. Isinya menyetop istilah uji klinis vaksin Nusantara menjadi riset dendritic cell, dan ini dilanjutkan penelitian non-profit belum untuk vaksinasi massal. Izin itu tidak dibutuhkan. Titik, mission accomplished. TNI masuk. Di sisi masyarakat, kita juga harus mencermati esensi pernyataan Profesor Chairul Anwar Nidom, guru besar biokimia dan biologi molekular Universitas Erlangga dan juga ketua tim riset corona dan formulasi vaksin dari Profesor Nidom Foundation atau PNF, yang mengatakan vaksin Nusantara mampu mengantisipasi mutasi COVID, di mana kalau menggunakan vaksin konvensional maka harus menunggu lebih dari 1 tahun. Keburu virusnya mutasi lagi. Ini yang menyebabkan vaksin konvensional gagal menghadapi COVID-19. Jadi vaksin Nusantara bukan konvensional vaksin, lebih tepat disebut imunoterapi. Vaksin Nusantara dendritik, cara kerjanya adalah darah pasien dikeluarkan, dipecah, dendritik selnya diambil, antigen virus dimasukkan. Sel dendritik dan virus berinteraksi. Setelah matang, serum disuntikkan ke dalam tubuh pasien kembali. Setelah itu, semoga para broker vaksin asing juga bisa di-stop tindak tanduknya, kemudian bisa mempercepat proses efikasi dan proses safety imunoterapi vaksin Nusantara. Dana vaksin asing yang nilainya triliunan rupiah menggunakan uang negara yang kebanyakan dipegang broker dan oligar, semoga tidak berkutik lagi. Mereka itu sampai berani mempengaruhi para pejabat. Semua ini sebenarnya atas nama cuan, bukan atas nama humanitarian, bukan atas nama nasionalisme. Harus segera di-stop. Salah satunya dengan adanya imunoterapi vaksin Nusantara. Ini akan merubah permainan globalis tersebut secara telak. Militer Indonesia masuk itu patut didukung karena sebuah langkah terang-terangan melawan globalis. Jadi bagaimana kalau kita rincikan langkah itu? Siapakah Jenderal Andika sang kasat ini? Mengapa Jenderal Andika bisa menekan BPOM dan Kementerian Kesehatan? Agaknya kita mundur sebentar, mempertanyakan tanda jasa medali Legion of Merit Degree of Commander dari pemerintah Amerika di tahun 2020 kemarin. Itulah medali tertinggi yang pernah diberikan kepada seorang petinggi militer negara lain, di mana bagi pengamat intelijen pertahanan ini sesungguhnya kode keras. Pentagon adalah nasionalis. Pentagon di bawah Chief Joint Staff Panglima Gabungan Miley memang nasionalis tulen yang mengadakan perjanjian ekstra ketat kepada Biden tepat sebelum hari pelantikan, yang isinya kita semua sudah buka di informasi jauh-jauh hari sebelum ini. Anggaran militer 4 tahun ke depan nilainya 3 triliun dolar dan tetap berperang melawan Tiongkok. Apa yang terjadi? Semuanya disetujui oleh Biden. Jadi medali The Legion of Merit Degree of Commander adalah kode keras perlawanan terhadap globalis yang disematkan kepada Jenderal Andika. Dan kalau militer dalam hal ini Jenderal Andika bertindak, inilah tindakan nasionalis melawan globalis. Kembali ke imunoterapi vaksin Nusantara. Ini adalah kabar baik untuk kemanusiaan. Dunia segera melihat secercah harapan baru dimulai dari Indonesia tanpa cawe-cawe regulator yang miring ke globalis dan broker vaksin. Good luck.
Sudah berkali-kali kita ingatkan bahwa media internasional itu sudah di tangan globalis. Kalau globalis ada mau, maka berita itu di-alterate atau disesuaikan dengan tujuan mereka. Virus COVID muasalnya itu dibuat pengayaannya di laboratorium di Wuhan, dan itu tidak perlu diperdebatkan. Datanya banyak dan ada di mana-mana. Lalu bocor, di mana semua orang tahu itu dibocorkan. Sehingga menjadikan virus COVID adalah man-made disaster, petaka ciptaan manusia. Siapa manusianya itu? Ya globalis. Ketika berita internasional membesar-besarkan bertumbangnya orang di mana-mana di Wuhan, mulai dari yang mati mendadak disebarkan secara masif ke seluruh dunia. Kemudian juga negara Eropa diberitakan banyak zombie dan total lockdown secara berlebihan. Ini adalah mesin perang, mesin propaganda. COVID menjadi senjata perang. Beritanya kemudian menjadi mesin uang globalis, yaitu vaksin, obat, dan vitamin. 1,5 tahun setelah beritanya dibesar-besarkan, sekarang terbukti bahwa COVID menjadi mesin ekonomi. Panen akbar lah para broker kesehatan kaki tangan globalis ini dengan produk yang bernama vaksin dan berbagai macam obat-obatan, termasuk vitamin. Kemudian sekarang mendadak di semua media sosial dan media mainstream dunia kembali dihebohkan dengan bertumbangnya orang di India yang dikatakan bisa satu hari ada 50.000 kematian. Kemudian satu hari bisa ratusan ribu orang terpapar. Walaupun faktanya mendekati demikian, jumlah yang sangat besar itu memang mencerminkan kegagalan pemerintah India mengantisipasi second wave gelombang COVID kedua. Benar, di India saat ini memang mengalami second wave, triple mutation, Bengal strain namanya, memapar 300 ribuan kasus baru dan menyebabkan lebih dari 2.300-an kematian dalam satu hari, menempatkan India di urutan nomor 2 dengan 16 juta lebih kasus COVID. Nomor 2 setelah Amerika dengan 32 juta total kasus COVID. India dalam keadaan darurat. Sampai tidak ada kayu untuk mengkremasi pembakaran jenazah untuk melaksanakan kebiasaan di India tersebut. Hal ini membuat dunia mulai menganalisa lagi. Dr. Paul Tambia, profesor dari National University of Singapore mengatakan, data terbaik menunjukkan bahwa sistem imunitas tubuh manusia yang tinggi jauh lebih bisa merespon multi-mutasi virus ketimbang antibodi vaksin. Kembali ke India. India punya varian double mutation B1617 di Maharashtra, gabungan mutasi dari varian E484Q dan L4523. Kombinasi ketiga strain berbeda lalu menghasilkan triple mutation, yaitu B1618. CSIR, Institute of Genomic and Integrative Biology, menyamakan triple mutation sebagai immune escape varian. Virus menempel di sel manusia dan sembunyi dari imun sistem. Dengan kata lain, Anda belum tentu aman dari berbagai varian ini walaupun Anda sudah divaksin karena kecepatan mutasi virus. Sebagai informasi tambahan, varian India sudah sampai Singapura. Kita harus segera bertindak sejengkal lagi masuk Indonesia. Perang melawan COVID ini, pemerintah harus 2 langkah lebih awal mengantisipasi mutasi virus. Apa itu 2 langkah lebih awal? Kita harus mempunyai alternatif jika ternyata vaksin tidak efektif. Maka percepat riset dan uji klinis dendritik imunoterapi Nusantara atau DINUS. Ini saran New Mind dan produksinya modali dengan printing money. Kembali ke topik awal, yang kita mau tekankan dalam diskusi kali ini adalah cara memberitakannya. Benar-benar targeted dan sangat ditarget. Ini yang disebut propaganda. Siapa yang kita curigai tidak ada musuh terbesar globalis dalam produksi vaksin COVID? Dia adalah India. India menjadi target assassin dari intelijen operasinya globalis. Target operasi berita yang direkayasa, yang dilebih-lebihkan untuk memukul India dan memastikan vaksin global dipakai di India, dan India tidak sempat memproduksi vaksin untuk dunia. Globalis jago mengemas beritanya untuk menjadikan tool untuk membunuh India di mata internasional. Jadi mengerti mengapa India diserang beritanya dibesar-besarkan? Ya, karena India salah satu negara penghasil vaksin non-globalis terbesar, tercepat, serta tidak mau ikut vaksin globalis dari awal, menentang dan selalu melawan. Sama seperti vaksin lokal Indonesia yang merah putih, Nusantara, dan banyak lagi sekarang sedang dikembangkan. Semua nantinya ditarget juga. Jadi si Sontoloyo ini menyarankan produksi vaksin Indonesia juga produksi sistem peningkatan imunitas harus segera dilakukan, dan semua ini dilindungi oleh negara, bukan dihalangi atau diperlambat dengan izin BPOM yang dipersulit dan penggagasnya dimatikan karakternya. Juga tenaga ahlinya dianggap abal-abal. Kok membangun narasi antipati begitu sih? Jangan. Ini keadaan darurat perang. Bela bangsamu. Mana nasionalismemu? Makanya kaum patriotis nasionalis New Mind ambil posisi. Posisinya adalah pro produk lokal.
juga vaksin yang telah dibeli pemerintah tetap didukung, namun kalau bisa 80%-nya atau mayoritas vaksin dan imunitas obatnya lokal karya anak bangsa. Kembali ke sistem perlindungan negara Indonesia. Itulah berkali-kali kita katakan, lobby-lobby politik luar negeri itu penting. Kalau tidak, sebentar lagi Indonesia diindiakan di berita internasionalnya. Bagaimana caranya? Di depan kita pura-pura taat pada globalis. Di dalam negerinya kita percepat produksi dinus. Efeknya berat loh kalau propaganda mematikan Indonesia sudah diluncurkan. Indonesia tidak bisa berumroh, tidak bisa berhaji, turis asing nggak ke Indonesia, produk Indonesia tidak bisa diserap pasar internasional, turis tidak datang ke Indonesia, orang Indonesia tidak bisa keluar negeri, dan banyak pengaruh negatif lainnya. Wes salah, jangan banyak mikir lagi. Sudah dibantu analisanya sama kaum New Mind. Actionnya jelas, menangkan perang melawan COVID dengan strategi politik luar negeri, printing money, vitamin gratis, genus gratis, vaksin lokal, dan dinus.